Selamat hari Minggu, Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di akhir bulan Juni 2020. Saya percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda yang menyaksikan streaming ini, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap musik dalam kehidupan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Biar Roh Kudus yang melawat kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Minggu pagi hari ini kita bersyukur untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini GBI Kampung Sawah boleh memberikan satu tema untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu keluarga Kristus menyambut Roh Kudus. Dan landasan firman Tuhan yang kita akan renungkan secara bersama Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita membaca satu rekop. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan renungan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena kasih anugerah-Mu. Minggu pagi hari ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman. Urapi setiap jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar mereka boleh diteguhkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kebenaran firman. Urapi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, agar firman dan kebenaran ini boleh Tuhan yang menuntun kami, dan kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu rekop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman itu hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema pada minggu pagi hari ini mau berkata bahwa keluarga Kristus menyambut Roh Kudus. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Nah, di sini dikatakan bahwa tiba hari raya Pentakosta. Pentakosta artinya bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan setelah 10 hari Yesus naik ke surga, atau 50 hari setelah Yesus bangkit. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah merayakan pencurahan Roh Kudus pada tanggal 31 Mei, hari Minggu yang lalu kita sudah rayakan. Dan saudara-saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus sebagai keluarga-keluarga Kristus yang menerima atau menyambut Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Pentakosta dalam bahasa Yunani disebut Pentekosta, atau yang disebut hari ke-50 atau Minggu Putih, di mana satu peristiwa Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya di Yerusalem. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, bagaimana mereka boleh menerima Roh Kudus itu dicurahkan bagi murid-murid Tuhan. Ayat yang keempat dan yang kelima. Sementara ayat yang kelima sampai yang ke-12, bagaimana orang-orang yang tidak percaya melihat bagaimana orang-orang percaya itu menerima Roh Kudus. Hingga orang percaya itu terheran-heran, termangu-mangu, karena mereka boleh diberikan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dalam bahasa mereka yang tidak percaya itu. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-12. Nah, bagaimana dalam hidup kita kalau tema hari ini berkata bahwa
keluarga-keluarga Kristus menyambut Roh Kudus. Keluarga-keluarga GBI Kampung Sawah menyambut atau menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita lihat di sini bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-11 kita melihat bahwa hal ini sangat jelas pembuktian bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan adalah sesuatu yang benar bahwa para rasul akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas mereka dan mereka dapat melakukan segala sesuatu jika Roh Kudus turun atas mereka. Jadi kata jika Roh Kudus turun atas mereka artinya bagaimana kita hidup berkenan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sehingga peranan Roh Kudus itu membuat saudara dan saya menjadi saksinya. Kita tahu bahwa setelah peristiwa ini Roh Kudus begitu jelas dan sentral dalam pelayanan para rasul. Salah satunya adalah Petrus. Kita lihat, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saat ia menyembuhkan orang lumpuh dan menjelaskan kepada orang banyak di tempat itu pada waktu penyembuhan terjadi, Petrus katakan dengan kuasa kesembuhan itu terjadi atas orang lumpuh ini. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan bagi jemaat GBI Kampung Sawah, berkata begini. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang melihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Artinya imannya, percaya di dalam nama Yesus Kristus yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam zaman modern dewasa ini, pertanyaannya, apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman? Waktu kita sudah menerima, kita sudah menyambut Roh Kudus dalam hidup kita, apakah peran Roh Kudus itu benar-benar untuk mengingatkan saudara dan saya tentang dosa, atau menuntun kita pada pilihan-pilihan yang baik dalam, misalnya dalam bisnis, dalam berkarir, dalam kita itu mengarahkan kepada satu jalan keluar terhadap setiap permasalahan-permasalahan ini? Apakah ada peranan Roh Kudus di dalamnya? Ini yang harus kita perlu renungkan. Dan kita melihat bahwa peran-peran apa saja di dalam Roh Kudus yang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, untuk melakukan atau menghadapi setiap persoalan dalam hidup keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam setiap hidup panggilan pelayanan saudara dan saya. Mari, ada dua hal yang saya mau bagikan bagi saudara, bagaimana peran Roh Kudus kepada setiap keluarga-keluarga Kristus yang sudah menerima dan menyambut Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang pertama, peran Roh Kudus menjadikan keluarga saudara dan saya sebagai saksi Kristus. Perhatikan, menjadi saksi Kristus. Makanya Yesus juga berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai di seluruh ujung bumi. Jika apa? Jika Roh turun atas kamu. Jadi kalau saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus dalam hidup ini, ada satu peran nyata yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita keseharian, dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, dan dalam profesi apapun. Peran Roh Kudus
Di situ dikatakan sebagai saksi Kristus. Ingat, sebagai saksi Kristus. Karena saksi Kristus itu terlihat di dalam kehidupan, sikap dan tindakan saudara dan saya. Saya ambil contoh sebagai contoh. Saat ini di dalam masa pandemi COVID-19, bagaimana peran kita sebagai keluarga-keluarga Kristus, saksi-saksi Kristus? Apakah dengan situasi kondisi ini, jika saudara dan saya diberkati, saudara dan saya sudah diberkati, apakah saudara dan saya akan menjadi saksi Kristus, di mana saudara bisa menyalurkan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Ataukah saudara justru tidak ada kepedulian? Kalau kita melihat bagaimana zaman saat sekarang ini pandemi COVID-19, begitu banyak satu aksi-aksi sosial. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman, mereka boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam sudut pandang sebagai orang yang tidak percaya. Mereka lakukan hal itu untuk supaya apa? Segala sesuatu mendapatkan satu pahala. Namun jika kalau saudara sebagai saksi Kristus, saudara sudah diberkati untuk menjadi berkat, saudara melakukan hal itu adalah satu tindakan iman. Dan itulah yang dikatakan engkau dan saya sebagai saksi Kristus. Yang kedua, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristus yang sudah menerima atau yang sudah menyambut Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Roh Kudus menjadikan keluarga saudara dan saya. Perhatikan, Roh Kudus, peranan Roh Kudus membuat keluarga saudara dan saya menjadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena waktu saudara sudah menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun bagi saudara dan saya, dan dikatakan saudara harus menjadi saksinya. Dan saksi itu kelihatan dalam sikap dan tindakan. Dan hal yang kedua, menjadikan segala sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang belum menerima kuasa Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Nah, apa yang membedakan? Kita melihat keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu mengutamakan tujuan atau kehendak Tuhan. Jadi setiap gerak-gerik, perbuatan, sikap, tindakan dalam kehidupannya, dia selalu berorientasi kepada tujuan Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berkata itu sangat mudah, namun sangat sulit untuk saudara lakukan. Namun karena kuasa Roh Kudus itu sudah saudara terima, saudara sudah sama dengan iman, sehingga ada satu peran Roh Kudus dalam hidupmu. Yaitu apa? Saudara harus tampil beda. Di mana saudara bisa tampil beda? Saudara harus bisa boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Saudara bersaudara boleh saling mengasihi, saudara bersaudara saling membantu dengan lain, saudara sebagai jemaat GBI Kampung Sala saling mengasihi, saling bantu-membantu dalam hidup saudara dan saya. Sehingga di situ orang akan melihat bahwa ada satu perbedaan yang luar biasa terhadap orang yang sudah menyambut Roh Kudus, terhadap keluarga yang sudah menerima Roh Kudus. Baru saudara menjadi saksi, saya menjadi saksi, saudara menjadi saksi, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Sehingga pertanyaannya yang boleh menjadi perenungan dalam hidup kita hari ini, sudahkah dalam hidupmu saat ini, sudahkah dalam hidupmu saat ini kita sebagai keluarga-keluarga Kristus yang menyambut Roh Kudus sudah menjadi saksinya dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan. Kemudian sudahkah kita sebagai keluarga yang sudah menyambut Roh Kudus, menerima Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, saudara hidup berbeda dengan orang yang tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Ini dapat terlihat di dalam sikap dan tindakan saudara dan saya. Renungkan firman Tuhan ini, jadikanlah peranan Roh Kudus memberikan motivasi dalam kehidupan. Karena api Roh Kudus memampukan memberikan motivasi semangat hari lepas hari,
dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa di dalam Kristus Yesus, di saat kami sudah menerima kebenaran firman, kami boleh diteguhkan. Di saat kami sudah menerima Roh Kudus hadir dalam hidup kami, kami boleh diajarkan untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, karir, apapun, bahkan dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berbeda dari orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus, sehingga perbedaan itu terlihat dari sikap dan tindakan kami. Untuk kami Tuhan utus dalam ini. Berkati seluruh jemaatmu dalam kehidupan mereka, persoalan pergumulan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.
jika Tuhan mengalami sakit ini ya Tuhan, kiranya Engkau pun sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Demikian juga Tuhan yang berdoa untuk ekonomi negeri ini ya Tuhan, bahkan sampai seluruh dunia yang kami semua harus Tuhan mengalami Tuhan penurunan Tuhan, baik itu pendapatan, baik itu akan ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya ekonomi boleh segera pulih, boleh segera berjalan kembali ya Tuhan. Demikian juga Tuhan yang berdoa Tuhan untuk Tuhan penginjilan dimanapun anak-anak berada ya Tuhan, untuk misi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga ya Bapa, supaya nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan, boleh Tuhan banyak jiwa diselamatkan Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan menjelang hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan, hari-hari yang semakin dekat Tuhan. Kiranya banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Menserahkan seluruh doa syafaat kami hari ini ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.